Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Davis Randy, nomor NPM saya 2241158, dan kelas agama saya 1 KRMC. Langsung saja ke topik yang akan saya bahas. Sekarang saya akan membahas tentang dosa. Apa sih itu dosa? Mungkin yang kita tahu atau yang teman-teman tahu, dosa itu adalah sebuah perbuatan jahat ataupun negatif. Pengertian tersebut itu benar. Cuman dosa memiliki pengertian yang lebih luas lagi atau yang lebih dalam lagi. Pengertian dosa menurut agama Kristen. Dosa secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan secara dogmatis. Merupakan kesalahan krusial, di mana manusia dianggap melanggar rencana-rencana Tuhan. Contohnya seperti keserakahan Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang telah menyebabkan putusnya rahmat Tuhan kepada manusia. Adam dan Hawa telah menjuruskan dirinya dan anak cucunya dalam dosa warisan. Kehadiran Yesus Kristus sebagai oknum Tuhan yang menebus dosa manusia dengan kematiannya di tiang salib adalah bentuk kasih Tuhan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Selanjutnya ada 7 dosa besar menurut agama Kristen atau ajaran Kristen. Yang pertama ada iri hati. Dosa ini sifatnya tersembunyi dalam hati dan pikiran manusia. Umumnya perasaan iri hati ini timbul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Alkitab menunjukkan bahwa iri hati menjadi motif kejahatan yang merugikan banyak orang. Berawal dari sebuah kisah, yaitu kisah Kain dan Habel. Iri hati mengakibatkan Kain membunuh Habel. Kemudian ada pula kisah yang lainnya seperti kisah saudara-saudara Yusuf yang iri kepadanya hingga menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena kita lupa untuk bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan beri, sehingga menimbulkan kejahatan baru. Yang kedua, rakus. Contoh kerakusan ini merujuk pada ketidakpuasan terhadap makanan. Perhatian manusia terfokus pada sikap berlebihan terhadap makanan. Bisa saja mengonsumsi makanan atau dia berlebihan. Setiap hari Allah sudah menyediakan makanan yang cukup untuk umatnya. Ketika seorang rakus, maka ia tak lagi peka terhadap kebutuhan sesama dan fokus pada santapannya sendiri. Itulah mengapa Alkitab juga menjelaskan tentang hal berpuasa untuk mengajarkan kita untuk disiplin berpantang makanan demi maksud rohani. Yang ketiga itu ada serakah. Disebutkan dalam Alkitab bahwa uang menjadi akar segala kejahatan. Kita bisa saja mencintai hingga terlena pada uang, sehingga kita lupa akan keberadaan Allah sebagai raja dari segala raja. Cinta uang merupakan bentuk keserakahan yang paling sering ditemui. Alih-alih cukup manusia berhasrat memiliki suatu hal berlebihan. Padahal dalam doa Bapa kami, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk meminta yang secukupnya. Untuk poin yang ketiga ini, saya memiliki satu ayat yang di Alkitab. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan, dan karena memupuk cinta itu, ada yang menyimpang dari iman dan menyakiti diri dengan banyak penderitaan, yaitu pada 1 Timotius ayat 6-10. Kemudian poin yang keempat yaitu kesombongan. Tinggi hati atau sombong merupakan hal keji yang paling dibenci oleh Tuhan. Sayangnya manusia kerap memiliki sifat ini. Kesombongan merujuk pada penilaian yang menganggap dirinya paling penting atau paling benar. Maka mintalah kerendahan hati pada Tuhan dalam doa yang kita panjatkan setiap harinya, sebab kita tak punya kuasa atas apapun. Dengan rendah hati, kita semakin dibentuk untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup ini. Kemudian poin yang kelima yaitu hawa nafsu. Yang kita tahu hawa nafsu itu adalah salah satu dosa yang berat atau sangat dibenci Tuhan. Segala hal yang bersifat duniawi itu jauh dari kekudusan yang diinginkan Allah. Bukan mendatangkan kebaikan, perbuatan daging seperti ini menjuruskan kita untuk melakukan kejahatan lain. Misalnya kita terlalu fokus pada handphone sehingga kita lupa untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Artinya kita sudah menyembah berhala yaitu handphone.
Untuk bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu itu memanglah tidak mudah. Tetapi mintalah hikmat dan pimpinan Tuhan sepanjang waktu agar kita bisa mengendalikan diri kita ini dari hawa nafsu. Yang keenam itu malas atau kemalasan. Berbeda dengan kerakusan ataupun keserakahan, justru kemalasan ini merujuk pada keengganan manusia. Malas merupakan kondisi manusia tidak memiliki hasrat untuk memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan beri untuk suatu hal yang sifatnya sia-sia. Karena jika kamu malas, maka tidak akan ada satupun kesempatan yang Tuhan berikan untukmu. Sehingga malas itu juga termasuk sebuah dosa yang besar. Kemudian poin ketujuh itu adalah amarah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Terdapat pada Efesus 4-26. Sesungguhnya kita agak bisa lepas dari perasaan ini. Oleh sebab itu, dalam Efesus 4-26 itu, Paulus mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa ketika amarah melanda. Apabila kamu marah, pikiran dan hati itu gak bisa menyatu. Karena ketika kita marah itu, kita bakal asal menyebutkan atau memarahi orang tanpa melihat siapapun itu. Kita gak tahu apakah mereka itu bisa sakit hati atau apapun. Sehingga ketika kita marah, sebaiknya kita pergi menjauh dulu dari saudara, teman, ataupun siapapun. Pergi menyendiri beberapa menit. Ketika kita sudah mulai membaik, baru kita menyampiri teman atau saudara kita. Sekian dari saya, terima kasih.